Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Selamat datang di pembelajaran online Rubik. Kenalkan dulu ya, nama saya Ozi. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang reproduksi makhluk hidup. Terutama ini kita akan bahas tentang hewan. Apa aja yang kita bahas gitu ya? Dan judulnya hari ini kita akan bahas tentang reproduksi hewan. Bagaimana hewan itu bisa bereproduksi? Apakah sama seperti manusia? Apakah kalian pernah melihat planaria? Hari ini kita akan membahas hewan-hewan tersebut dan bagaimanakah mereka cara bereproduksinya atau memperbanyak. Terus ikutin channel ini, jangan lupa tetap semangat dan belajar di rumah lebih baik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Oji di channel Rubik. Hari ini kita akan belajar reproduksi pada hewan. Apa sih hewan itu tujuannya melakukan reproduksi? Tentu dia tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupannya. Pada hewan itu reproduksinya dia ada dua, ada yang disebut dengan aseksual, ada yang disebut seksual. Yang aseksual itu disebutnya tidak melalui fertilisasi, sedangkan yang seksual ini melalui fertilisasi. Apa sih fertilisasi? Kalian ingat-ingat lagi, fertilisasi itu adalah penyatuan inti sel sperma dengan inti sel ovum. Itulah yang disebut fertilisasi. Sedangkan kalau yang aseksual itu tidak melalui fertilisasi, sedangkan yang seksual melalui fertilisasi. Untuk yang aseksual mungkin kalian unik gitu ya. Pada hewan tuh unik. Kalau pada manusia tidak bisa aseksual, pasti seksual. Contoh yang aseksual. Kalau aseksual itu ada yang pertama namanya fragmentasi. Fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah individu baru muncul dari potongan tubuhnya. Berbeda dengan membelah diri, tapi ini dia bagian mana yang terpotong. Bagian itulah yang akan menjadi individu baru. Apa sih contohnya yang fragmentasi? Contohnya yang fragmentasi adalah planaria. Planaria ini hewannya seperti apa? Hewan planaria itu seperti ini hewannya. Ini adalah kelompok cacing planaria. Pernah lihat nggak? Ini hewan bentuknya seperti cacing. Dia ukurannya nggak besar. Dia sekitaran ukuran kelingking lah, seginilah ukurannya. Berwarna putih susu ya, putih tulang lah tepatnya ya. Hewan ini jika kita potong bagian sini, kita potong misalkan, kan akan terjadi dua bagian kan, ada bagian kepala, ada bagian ekor kalau kita potong nih, ya enggak? Ini yang bagian ekor. Kalau fragmentasi, jika dia terpotong maka yang ini akan membentuk ekor. Yang ini akan membentuk kepala. Inilah yang disebut dengan fragmentasi. Ada berapa sekarang individunya? Individunya sekarang menjadi ada 2. Inilah yang disebut dengan fragmentasi. Individu baru muncul dari potongan tubuhnya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yang aseksual ada yang disebut dengan membentuk tunas. Kalau dengar-dengar tunas kan kalian ingatnya pohon pisang ya? Iya enggak? Tapi pada hewan juga ada yang disebut dengan membentuk tunas. Sama seperti halnya pisang. Pisang itu kan ada penonjolan gitu kan pada bagian tubuh pisang, maka terus penonjolan itu jadi individu baru. Sama ini juga pada saat mau melakukan reproduksi, dia akan membentuk sebuah tonjolan. Ini contohnya dulu lah. Contohnya adalah hidra. Hidra ini saya kasih panah ya. Contohnya ke sini ya. Set, wah panjang kan? Nggak apa-apa, biar seru. Nah,
Hidra ini hewan kamu mungkin jarang lihat ya, karena emang dia ukurannya kecil gitu ya. Nah, hidra ini kalau gampang ngebandinginnya ubur-ubur lah ya, mirip ubur-ubur gitu. Nah, ini hewan hidra bentuknya seperti ini. Emang dia abstrak gitu ya, dan tubuhnya lunak berwarna keputih biru-biruan lah, putih ke biru-biruan. Nah, hidra ini pada saat dia mau melakukan reproduksi vegetatif gitu ya, reproduksi vegetatif atau reproduksi aseksual, maka dia akan menonjolkan salah satu bagian tubuhnya. Nah, seperti ini. Jadi ada penonjolan di sini. Nah, penonjolan ini lama-lama akan lepas. Seperti itu. Nah, ini. Nah, ketika dia sudah lepas, ketika dia menemukan tempat yang cocok, maka dia akan berubah menjadi individu baru. Nah, inilah yang disebut dengan membentuk tunas. Jadi, individu baru muncul dari penonjolan tubuhnya. Kalau fragmentasi, individu baru muncul dari potongan tubuhnya. Nah, yang ketiga, ada lagi nih yang ketiga nih, yang terakhir. Ada yang namanya partenogenesis. Nah, di sini saya tulisnya ya. Partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Partenogenesis ini adalah individu baru muncul dari telur yang tidak dibuahi. Nah, kalau kita lihat nih, ayam kan kawin dulu tuh, ya enggak? Ayam jantan sama ayam betina kawin, menghasilkan telur kan? Nah, ini betinanya menghasilkan telur tanpa perlu kawin. Nah, telur yang tanpa kawin itu nanti menetas menjadi individu baru. Apa sih contohnya? Kalau partenogenesis itu hewannya ya, contoh hewannya lebah, semut. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan yang mengalami reproduksi aseksual secara partenogenesis. Nah, seperti itulah untuk reproduksi pada hewan dengan cara aseksual. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jika ada yang belum dipahami, boleh bertanya. Terima kasih. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Untuk reproduksi seksual pada hewan itu kan melalui proses fertilisasi. Nah, berdasarkan fertilisasinya, reproduksi pada hewan itu dibagi menjadi dua. Pertama, disebut dengan fertilisasi eksternal, dan yang kedua disebut dengan fertilisasi internal. Nah, untuk yang eksternal itu fertilisasinya di luar tubuh betina. Jadi terjadi di luar atau di lingkungan gitu. Sedangkan pada fertilisasi internal itu terjadinya di dalam tubuh betina gitu. Nah, untuk yang fertilisasi eksternal ini biasanya terjadinya di air gitu ya, atau hewan-hewan yang hidupnya dominan di air. Contohnya apa? Ada ikan, ya kan? Terus ada amfibi, contohnya katak. Nah, contoh saya akan jelaskan pada ikan gitu ya. Kalau pada ikan, si jantan dan si betina ini akan saling mengeluarkan sel kelaminnya. Misalnya sel pada ikan betina dia akan mengeluarkan sel telur, sedangkan pada jantan dia akan mengeluarkan spermanya. Mengeluarkannya di mana? Mengeluarkannya di air. Nah, biasanya mereka membuat sarang tuh. Nah, di sarang itu mereka saling mengeluarkan dan terjadi proses fertilisasinya di air tersebut. Dan ini kan mudah sekali acak gitu ya. Misalkan ada arus atau ada gelombang sehingga terjadi acak. Makanya mereka untuk ikan biasanya membuat sarang sehingga bertemunya sperma dengan sel telur itu terjadi ya. Seperti katak juga sama, itu mereka kalau kawin di air sehingga sperma dan sel telurnya ketemu. Makanya kita kalau di air suka ngeliat telur katak kan. Nah, seperti itu. Nah, itulah untuk reproduksi yang fertilisasinya eksternal atau di luar tubuh betina, biasanya pada lingkungan. Contohnya tadi ada katak sama ikan.